Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semua? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembahasan kita, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah Ananda, kali ini kita akan membahas materi pada bab 3 untuk kelas 9 tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagian ke-1, hakikat dan teori kedaulatan. Tentunya Ananda sering mendengar kata kedaulatan dong ya. Sudah tahukah Ananda? Istilah kedaulatan itu berasal dari bahasa Latin, yakni sopranos. Selanjutnya, istilah tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa secara berbeda-beda. Seperti dalam bahasa Italia, dikenal dengan sopranus. Bahasa Prancis, souveraineté. Bahasa Inggris, sovereignty. Bahasa Arab, daulah. Dan negara kita Indonesia menjadi kata kedaulatan. Setiap bangsa yang merdeka tentunya memiliki kedaulatan, baik itu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Apa bedanya ya? Kalau kedaulatan ke dalam mengandung arti bahwa bangsa atau negara yang merdeka memiliki hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan dari bangsa atau negara lain. Nah, sedangkan kedaulatan keluar mengandung arti bahwa bangsa atau negara yang merdeka mempunyai kekuasaan untuk mengadakan hubungan atau bekerja sama dengan negara lain sesuai dengan keinginannya. Pada dasarnya, kedaulatan itu mempunyai 4 sifat loh. Yang pertama, permanen. Yang kedua, asli. Yang ketiga, tunggal. Yang keempat, absolut atau tidak terbatas. Permanen itu maksudnya kedaulatan itu bersifat tetap dan akan tetap ada selama negara itu masih berdiri. Asli itu artinya kedaulatan tidaklah berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi. Tunggal atau bulat maksudnya kedaulatan itu tidak dapat dibagi-bagi. Kedaulatan itu merupakan satu-satunya kekuasaan yang tertinggi dalam sebuah negara. Sedangkan absolut atau tidak terbatas artinya kedaulatan itu tidak dibatasi oleh siapapun. Nah, siapa tahu ayo ada berapa teori kedaulatan? Terdapat 5 teori kedaulatan seperti teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat. Kita bahas satu persatu ya. Teori kedaulatan Tuhan. Teori ini beranggapan bahwa raja atau penguasa memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Kehendak Tuhan menjelma ke dalam diri raja atau penguasa. Oleh karena itu, mereka disebut sebagai utusan Tuhan atau dewa. Segala peraturan yang dijalankan oleh penguasa bersumber dari Tuhan. Oleh karena itu, rakyat harus patuh dan tunduk kepada perintah penguasa. Contoh negara yang menerapkannya seperti Ethiopia, Belanda, Jepang, Kerajaan Jawa kuno, Mesir kuno, dan juga pada masa Kaisar Tiongkok.
Teori kedaulatan raja. Teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja. Kedaulatan terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Teori ini pernah diterapkan di Perancis pada saat pemerintahan Raja Louis ke-14. Teori kedaulatan negara. Menurut teori ini, kekuasaan pemerintah bersumber dari kedaulatan negara. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Negara dianggap sebagai sumber kedaulatan yang memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Negaralah yang menciptakan hukum. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara, diperlukan negara, dan diabdikan kepada kepentingan negara. Negara yang menerapkannya seperti di Rusia pada masa Tsar, di Jerman pada masa Hitler, dan juga di Italia pada masa Benito Mussolini. Teori kedaulatan hukum. Berdasarkan teori ini, kekuasaan hukum merupakan kekuasaan yang tertinggi di dalam negara. Kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Teori ini pernah diterapkan di Amerika Serikat dan juga negara-negara Eropa. Teori kedaulatan rakyat. Teori ini beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memberikan kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat. Dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyatnya. Teori ini diterapkan di hampir semua negara. Namun, pelaksanaannya tergantung pada rezim, ideologi, dan budaya negara tersebut. Nah, sudah sangat jelas kan? Kedaulatan itu bukanlah pemberian dari negara lain. Ini adalah berkat perjuangan nenek moyang kita yang menginginkan sebuah negara yang merdeka. Kedaulatan yang kini kita miliki adalah hasil jerih payah para pejuang kemerdekaan dan generasi penerusnya. Apakah kita menyia-nyiakan kedaulatan yang sudah ada di tangan kita? Sekian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Belajar bersama Pitulu WE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.